Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Healthy Lifestyle Podcast bersama saya Doni Kurniawan, Certified Sport Nutrition dari APKI. Nah, hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang menarik sekali, yaitu The Secret of Athlete. Dengan pastinya narasumbernya adalah atlet pastinya ya, nggak mungkin yang ecek-ecek pastinya. Ya kan, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut, ini dia Cevani. Hai. Nah, ini hai. dia. Kelihatan ya, masih muda belia gitu ya. Mantan Don bukan. Nggak apa-apa, mantan tuh kadang bisa jadi yang terindah. Wah. Asik. Ya apa. Kenangan. Kita jadi bahas yang lain ini nanti ya. Nah ya. Jadi- Oke. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang gitu ya, bahwa Cevani ini adalah seorang atlet dulunya, betul ya Ce ya? Iya, Gitu. iya. Nanti saya salah gitu ternyata, malu ya. Salah langsung ganti semua podcastnya ya. Jadi ternyata Cevani ini buat yang belum kenal adalah seorang atlet. Nah mungkin Cevani bisa cerita dulu atletnya itu atlet apa? Gobak sodor mungkin gitu ya. Angkat besi. Mengerikan gitu ya. Enggak, atletnya adalah basket. Oh basket. Basketball. 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 Nah, dulu itu sampai sejauh apa aja? Maksudnya apa istilahnya, kayak di dalam atletnya itu sampai sejauh mana karirnya? Oh, sekarang. Ya, bahasanya biar Iya, iya. profesional. Oh iya. Yang terakhir itu sampai 3 kali pon. 3 kali pon. Itu mewakili mana itu, Ce? Waktu itu karena masih di Solo kan, jadi kita mewakili Jawa Tengah. Oh, mewakili Jawa Yes. Tengah. Itu sampai ke nasional berarti, Ce? Ya, Oh, di pon, iya pon itu nasional, mewakili provinsi ya, jadi ya gitu. Cita-cita sih pengennya timnas gitu, ya, mewakili Indonesia. Tapi ternyata Eh, belum kesampaian. ternyata IP-nya drop, Ah, oke. jadi harus terpaksa cut. Oke, ya. Oke, berarti cukup jauh ya. Berarti kalau kita tadi dengar bahwa Cevani itu sudah sampai ke nasional gitu ya. Meskipun Ya. mungkin belum bisa mewakili Indonesia di kancah internasional, Ya. tapi at least sudah sampai nasional. Itu berarti pencapaian yang cukup tinggi menurut saya. Nah, sekarang kenapa kok saya mengajak Cevani ya untuk menjadi narasumber? Karena seperti yang kita tahu gitu ya, kalau misalnya bicara tentang olahraga, apalagi kalau misalnya atlet, itu kan Iya. latihannya gila-gilaan banget gitu. Iya. Nah, apalagi saya kapan hari sempat ya bertemu dengan teman-teman yang ikut PON juga, meskipun di dance gitu ya, dance sport. Tapi persiapannya itu katanya gila-gilaan banget. Iya, Betul nggak, Ce? Coba diceritain persiapannya seperti apa waktu itu? Iya betul. Sebenarnya kan kalau mau masuk ke PON itu kan ada seleksi dulu sebelumnya. Jadi kayak dulu ada sebelum PON itu ada kayak Popda, di Popda itu ada seleksi pemainnya segala macam. Jadi maksudnya setelah itu pun kita 2 sampai 3 bulan. Saya lupa inget ya. Pokoknya sekitar 2 atau 3 bulan itu kita masuk di TC namanya, atau training center. Jadi benar-benar kita libur sekolah sama sekali. Jadi kita di satu kayak mes gitu. Terus di situ benar-benar kita di training yang dari pagi, siang, sore, sore itu benar-benar kita kayak ya ibaratnya ya udah basket aja gitu. Kayak gitu sih 2-3 bulan. Iya benar-benar gitu. Tapi selain basket, nah ini yang saya dengar ya, kayak misalnya tadi yang saya cerita gitu ya, teman saya itu dancer karena dia dance sport. Tapi latihannya nggak cuma latihan lari, ada fisiknya, ada ya kayak bootcampnya gitu ya. Jadi kayak kenapa kok dengar Sebenarnya kata kalau bootcamp bootcamp itu kok nggak ada apa-apanya dibanding TC. jangan bilang gitu, Iya, nanti enggak. ditambah beratin ya. Tolong di-cut ya tuh yang bagian itu. Terima kasih. Ya, jadi kayak ada bootcampnya gitu ya. Maksudnya training selain kayak tadi kan Cece atletnya atlet basket gitu ya, Iya, selain iya. latihan basket, betul nggak? Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau masalah fisik kan ya. Jadi kalau fisik itu sebenarnya karena kebetulan di waktu di Solo kan ikut satu klub. Ya. Ya sebenarnya klub sendiri itu pun sudah ada yang namanya fisik gitu. Dan kayak masalah. Jadi ada di mana biasa tuh kalau udah latihan 1 minggu setiap hari latihan kita. Cuman ada dalam 1 minggu itu 2 kali kita latihan khusus fisik. Jadi fisik misalnya kita lari, sprint atau lebih ke nge-gym atau naik turun tangga itu atau keliling lapangan gitu. Itu yang udah kalau saya membayangkan itu traumatik kayaknya. Karena setelah itu ada muntah-muntahkan Iya. kayak bener-bener over kan. Karena Iya, kita iya. dipaksa untuk fisiknya kita tuh Harus over kuat. limit gitu Iya, kan. betul. Nah, di TC pun ya kita pasti ada namanya fisik gitu. Jadi kayak pagi kita jogging, lalu siang lebih ke arah lebih ke arah kayak beban gitu. Lalu sore kita main lapangan. Jadi main strategi gitu segala macam kayak gitu sih. Oke, berarti cukup lengkap ya paketnya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sambil ngopi dan
Minum itu bukan Little kopi Flock. itu. Iya, itu teh Iya, ya. Tapi semua minumannya Little Flock enak memang. Enak. Apalagi gratis ya. Tolong yang bagian itu juga di-cut tolong. Iya. Enggak kok, tetap Nggak jadi enak. promosi nanti. Oke, nah jadi lanjut lagi. Menarik sebenarnya. Ini kenapa kok saya mau mengajak Cevani gitu ya untuk jadi narasumber gitu. Karena memang yang saya tahu bahwa atlet-atlet itu ketika mempersiapkan buat pertandingan, mereka kan melakukan fisik. Atau Betul. kalau bahasa saya itu membentuk otot. Ya betul ya. Ya. Nah itu kalau misalnya nih kita kembali ke masa itu dari ceritanya Cevani sendiri, apakah itu membantu performa ketika bertanding juga? Oh pasti ya. Seperti apa mendukungnya? Jadi sebenarnya gini, kalau melihat tipe basket itu kan permainan yang maksudnya dia butuh endurance kan, Ya. karena waktunya bukan yang waktu yang sedikit gitu dan dia lebar lapangannya lumayan luas kan Ya. gitu dan dia memang butuh endurance-nya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita lebih ke arah fisiknya adalah kita tuh bisa ibarat kata gini, apalagi kalau misalnya seorang pemain itu adalah pemain inti gitu misalnya, Ya. dia bisa 4 kali waktu itu sih 4 kali 10 menit ya, yang sebelum peraturan 4 kali 10 menit adalah 2 kali 20 menit, Nggak, tapi kan sempat dirubah jadi 4 kali 10 menit. Kita main tanpa henti kan gitu, itu tuh iya, butuh yang fisiknya yang benar-benar butuh yang nggak ibaratnya nafasnya nggak Senin Kemis gitu lah gitu. Iya kayak gitu jadi benar-benar fisik membantu, nggak sangat membantu karena kalau fisiknya nggak kuat kita nggak akan bisa, karena basket juga main strategi. Betul. Kalau fisik nggak kuat kita nggak bisa berpikir. Betul. Karena kita akan konsennya gimana nafasku nggak yang betul. kayak gini. Betul. Gitu. Oke. Nah, jadi ini yang saya mau ajak buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton podcast ini gitu ya, bahwa ternyata penting banget untuk kita itu menjaga fisik kita. Meskipun saya membawanya ini atlet ya, karena memang secara langsung gitu ya, mantan ya, oke diperjelas ya, mantan atlet gitu ya, tapi akan mendukung performa. Tapi sebenarnya gitu ya, kalau saya lihat sekarang, karena saya juga cukup kenal gitu ya sama Cevani, itu body-bodinya kalau misalnya ini memang nggak enak ya istilah ini, bodinya bukan body ibu-ibu gitu ya, biasanya ya udah karena udah punya anak gitu ya, nggak mau menjaga tubuh, terus akhirnya udah kesana kesini gitu ya kan, terus akhirnya mau ngapain sedikit capek, ngantuk, tidur gitu ya, terus nanti di rumah nyemil gitu kan, balas dendam, tadi saya sudah ngantor anak saya gitu kan, saya sudah masak. Kamu gitu kok kan. tahu banget Don? Ada mami saya di rumah ya, ngomel biasanya gitu kan. ya. Nah jadi seperti itu kan, maksudnya kalau saya lihat Cevani ini masih punya performa yang baik, masih bisa excited seperti ini, masih semangat gitu kan. Nah artinya ternyata ada efeknya gitu ya, ketika kita sudah membentuk otot, meskipun udah cukup lama, berapa tahun berarti terakhir? Kuliah itu terakhir bener-bener Iya, bener-bener. maksudnya pertandingan resmi ya itu Libama itu 2004. 16 years old. Iya, 16 years ya berarti ya. 17 ya. 17 malah hampir ya. Iya, Sudah 17 tahun. Nah, tapi Tuh, lihat ayah bohong masih gua. ketahuan langsung umurnya ya. Tapi lihat maksudnya masih ngefek gitu ya. Nah, coba sekarang saya penasaran banget nih. Coba Cevani ceritakan, mungkin baru denger saya ngomong ini baru sadar, iya juga ya. Maksudnya ngefek juga sampai sekarang. Nah, kira-kira ngefek nggak dengan dulu sering berolahraga, dulu sering apa istilahnya kan membentuk otot gitu. Di kehidupan yang sekarang ada efeknya nggak kalau dari Cevani? Ngefek pasti ngefek ya gitu. Jadi mesti karena dulu kan kita terbiasa namanya latihan fisik gitu. Jadi fisiknya itu kalau sekarang itu selain mungkin ya. Jadi kita kalau misalnya kita dulu kan kalau nafas nggak sampai yang kayak gitu. Kalau mungkin sekarang yang kamu ceritakan tadi berbagai macam aktivitas ibu-ibu itu, ya itu memang karena tidak lagi punya waktu untuk olahraga gitu mungkin ya alasannya kayak gitu. Nah jadi kan tapi karena mungkin dulu sudah pernah merasakan yang namanya olahraga, jadi kalau sudah kayak gitu tuh awareness-nya itu ada gitu. Jadi kok aku sudah mulai nafasnya susah ya gitu. Udah berat banget ya, berarti ini sudah warning di tubuh ini sudah mau warning sendiri bahwa ini sudah waktunya kamu harus perbaiki pola makan, perbaiki pola bagaimana kamu tidur segala macam. Itu sudah latihan mulai olahraga itu sudah mulai perlu lagi gitu ya. Itu yang cukup ngefek sih. Tapi benar juga baru nyadar waktu kamu bilang ya. Nggak nyadar dulu pikirnya ya udahlah olahraga gitu. Ternyata gitu. padahal itu kalau bahasa saya ya simpelnya adalah nabung otot itu sebenarnya. Bukan gitu. duit aja berarti. Oh iya dong. Jadi nabung otot. Jadi akhirnya
Coba saya tanya, betul nggak ini? Kalau misalnya yang tadi ya, Cevani waktu ngerasa, aduh kok rasanya saya mulai ngos-ngosan ya, saya harus mulai berolahraga. Ketika mulai berolahraga, langsung menyesuaikannya cepet nggak? Lebih cepet nggak? Kerasa lebih cepet nggak dibandingkan orang biasa gitu, dari temen atau? Mungkin kalau dari aku sendiri, aku nggak terlalu yang, maksudnya nggak terlalu yang nyadar seperti itu. Mungkin tapi ada beberapa, misal nih contoh, kalau waktu sepedaan gitu ya, kemarin kan sepedaan gitu, ya kan. Ikut sepedaan gitu karena suami kan ikut sepedaan, jadi aku nyoba sepedaan. Jadi pertama kan karena dengan bapak-bapak gitu kan, jadi mereka udah yang terbiasa kan, udah lama gitu sepedaan. Nah saya ngikutin gitu, ya mereka pikirnya mungkin saya akan ngos-ngosan gitu. Ya memang iya sih ngos-ngosan, cuman masih bisa ngimbangin gitu. Jadi sempat mereka nanya, oh sudah lama sepedaan? Enggak, baru hari ini ikut gitu. Jadi maksudnya bukan tapi bukan yang speednya langsung tinggi 30 enggak, tapi paling enggak mereka sampai range 25 pun masih bisa ngikutin gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi masih ada sisa-sisa lah. Ya, keren. Nah, sisa-sisa itulah yang kalau di bahasa ilmiahnya, Cevani, namanya adalah muscle memory. Jadi di dalam tubuh kita itu setiap otot itu punya yang namanya muscle memory. Jadi seseorang yang saya nggak bisa tunjukin ya, seharusnya ada satu video itu si Shahrukh atau siapa ya, artis India. Itu dia bikin challenge ke dirinya sendiri dalam waktu 1 bulan, dari yang badannya sebelumnya tuh kan dia berotot banget, terus karena 1 dan 2 hal badannya tuh sempat menggemuk, terus dia men-challenge dirinya sendiri dalam waktu sebulan dia nge-gym lagi balik lagi badannya sesuai sama itu. Cepet ya. Nah kita ini taunya kan seringkali hanya yang kelihatan aja ya. Wah ternyata bisa ya dalam sebulan ya bentuk badannya begini, nggak ngerti sebelumnya tuh dia udah nabung ototnya udah berapa banyak gitu. Nah jadi sepenting itu teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini untuk kita tuh membentuk otot gitu, bahwa mungkin seringkali kita tuh cuman taunya ya udahlah olahraga hanya untuk nampang gitu aja ya, apalagi sibuknya lebih banyak fotonya gitu kan. Ya kan, saya sering lihat itu di gym ya kan, entah yang muda, yang tua, yang wanita, pria, semua ya, banyak yang kayak gitu. Jadi udah begini ininya nya itu setengah jam gitu. Backsoundnya gitu. Ya itu. Jadi habis itu misalnya story lama gitu kan. Akhirnya olahraganya nggak dilakuin, lebih bingung dengan yaitu sosial medianya kayak gitu. Nah padahal kalau misalnya tadi kita udah sempat cerita-cerita, bahkan seorang Cevani yang sudah 17 tahun ya kan, sudah lama nggak workout, terus barusan ini ya mulai lagi ya bersepeda, itu ternyata ada efeknya kayak gitu. Nah itu jadi penting banget untuk kita tuh punya otot kayak gitu. Berarti boleh dibilang tuh kayak mungkin akan ngefek di pernafasan ya. Tapi lebih kalau nafasnya mungkin dia akan lebih, tapi di masalah untuk endurance-nya masih oke gitu. Misal kalau dia udah nabung otot lama gitu ya. Jadi akan gini, kalau bahasa simpelnya adalah, kalau bahasa Indonesianya ya, kita itu menjadi lebih bugar. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bikin anak tangga gitu ya, ada yang namanya tidak sakit, ya kan? Ada yang namanya sakit, tidak sakit, sehat dan bugar. Nah, kita ini selama ini yang mendefinisikan kata sehat itu sebenarnya tidak sakit. Oke. Ya kan? Belum tentu orang yang tidak sakit itu sehat. Ya sehat itu macam-macam. Jadi ada banyak sekali faktor ya. Tapi karena kita sekarang lagi ngomongin healthy lifestyle, kita lebih banyak ngomonginnya ke fisik gitu. Nah, yang paling atas sebenarnya adalah kebugaran. Bicara tentang bugar, artinya gini, seperti yang tadi saya bilang gitu, waktu Cevani misalnya di rumah masih punya energi lebih untuk melakukan pekerjaan rumah, masih ada energi lebih untuk melakukan kegiatan yang lain, nah itu bugar gitu. Jadi seharusnya yang menjadi target kita ketika kita berolahraga adalah kebugaran itu. Jadi nggak cuma ngomongin tentang pernafasan, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain, atau ya ini biasanya ya ini kan bercandaannya di Indonesia gitu kan, wanita itu lemah ketika mengangkat air galon, wah ya kan. Aduh nggak bisa gitu ya kan. Terus habis itu kalau ngomongnya ya karena saya wanita gitu. Padahal harusnya bisa-bisa aja. Cuman karena tidak bugar, energinya udah habis. Gitu. Tapi herannya dia bisa angkat anaknya loh. Nah itu kan. Karena mungkin nggak ada yang angkat lagi ya kan. Mau nggak mau terpaksa. Kalau galon masih ada suami gitu kan. Masih ada orang yang lain gitu. Nah itu jadi sepenting itu untuk kita punya otot. Nah tapi nggak cuman itu sebenarnya ya. Ini sambil sharing ya ke teman-teman yang mendengarkan podcast sambil Cevani mungkin bisa belajar juga. Jadi kalau kita tadi udah dengar gitu ya, Cevani cerita tentang bagaimana perjalanan karirnya dulu jadi seorang atlet, bagaimana latihannya itu gila-gilaan, dan itu sebenarnya nggak cuma melatih skill kan tadi ya, ada juga dia dengan body weight, terus habis itu mungkin ada yang ke gym juga untuk membentuk otot. Nah pentingnya otot tuh banyak. Yang pertama, mungkin teman-teman yang
di podcast yang pertama kita udah banyak ngomongin tentang makanan ya, nutrisi waktu itu gitu kan. Nah orang yang mau diet dia akan punya diet yang jauh lebih sustainable gitu. Saya punya satu teman gitu ya di sekitar saya, itu ada yang dia kapan hari itu suka lari. Bukan lari dari masalah, bukan lari dari cinta, ya Lari beda. dari Ya, bukan lari dari kenyataan. Dia suka lari gitu ya. Sebut saja namanya Bambang gitu ya. Si Bambang ini suka lari gitu kan. Oh cowok berarti? Cowok. cowok. Kok diperjelas Enggak, ya? soalnya kebiasaan kan si bunga gitu. Oh iya udah Ini kan nggak apa-apa. Bambang berarti cowok. Jangan diperjelas, nanti iya. menunjuk ke satu orang gitu ya. Nah si Bambang ini Terlihat jelas. iya, si Bambang ini di suatu hari yang indah dia berhenti lari karena pekerjaan. Oh. Singkat cerita, badannya tiba-tiba langsung kembali. Itu namanya bouncing, dietnya bouncing. Kembali lagi seperti keadaan sebelumnya, bahkan lebih parah. Padahal sempat turun banyak. Padahal sempat turun banyak. Waktu itu kelihatan banget. Dengan lari doang ya? Dengan lari. Memang bisa gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Paling sebenarnya kalau kita kehilangan lemak itu paling kelihatan tuh dari atas dulu. Jadi misalnya sini mulai tirus semua. Nggak usah dibegini-begini kan. Saya masih ada double chin. Jadi biasanya dari atas gitu ya. Jadi kelihatan gitu. Oh, pantas mukamu terus banget ya, Don. Terima kasih. Iya. Jangan bahas skincare lagi. Enggak. Nanti beda lagi nanti topiknya. Nah, tapi ketika dia udah berhenti dari lari itu karena pekerjaan itu tadi, akhirnya bounce back. Akhirnya berat badannya balik lagi bahkan lebih parah. 2 kali lipat ya biasanya. Nggak sampai 2 kali lipat sih gitu. Cuman maksudnya melihat itu jadi sedih gitu loh. Maksudnya kenapa kamu tidak membentuk otot gitu. Hanya mengandalkan yaitu kardio saja gitu. Nah, akhirnya dietnya nggak sustainable kayak gitu. Ya sekarang puji Tuhannya si dia ini sedang berolahraga lagi gitu. Saya mau beri kode ke seseorang. Ada di sini gitu. kah? Enggak sih, cuman ada yang kenal. Iya itu. Jadi kita panggil kalau ada. Jangan ya. Jadi pentingnya otot tuh seperti itu gitu. Kita kan membuat diet kita itu menjadi lebih sustainable gitu. Akan lebih berkepanjangan lah intinya, lebih lama, lebih long last kayak gitu. Kayak ya kan? nambung tadi kan? Iya, nggak langsung kembali. Nah yang kedua sebenarnya yang tadi Cevani sudah sempat bilang bahwa akan berpengaruh ke metabolismenya kita. Gitu. Kita nggak akan cepat capek, terus nafas nggak akan ngos-ngosan. Saya punya beberapa teman juga yang agak serem gitu ya, kalau makan bareng di sebelah saya nggak ngapa-ngapain, nafasnya udah gitu. Jadi kayak ini kamu kenapa gitu kan? Itu sebelum masa corona loh padahal. Itu dia masih overweight nggak? Lumayan gitu. Ada pun yang juga nggak terlalu tapi juga ngos-ngosan seperti itu. Jadi memang kardiovaskularnya nggak pernah dilatih kayak gitu. Nah jadi pengaruhnya juga ke sana. Nah, yang ketiga sebenarnya yang saya mau sharing juga ke teman-teman sekalian dan juga ke Cevani adalah tentang sarkopenia. Gitu. Nah, ini yang kemarin Cece salah mendengar skizofrenia ya. Jadi gila, bukan ya. Ototnya gila. Iya, bukan gila itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya otot, ya kan kita menabung otot itu tadi, kita akan menghindari ya kan atau lebih lama mengalami yang namanya sarkopenia. Nah, sarkopenia ini yang menakutkan adalah dia seperti kalau di bahasa Inggrisnya itu adalah sebuah keadaan weakness and loss stamina. Salah satunya seperti tadi, mudah ngos-ngosan gitu kan, ngangkat barang dikit gak bisa, terus ototnya tambah lama tambah mengecil. Nah itu masalahnya dia gradually. Jadi kita gak sadarnya sekarang, kita sadarnya ketika mungkin umurnya kepalanya 5 ke atas, itu baru mulai terasa. Ngefeknya di mana? Nah ngefeknya ototnya karena mengecil, jadinya lebih mudah capek, terus habis itu metabolismenya jadi berpengaruh, jadi malas kayak gitu. Kayak gitu. Jadi makanya jadi kayak orang tua. Ada orang yang umurnya baru 30-40 sudah kena sarkopenia juga ada karena tidak pernah berolahraga dalam hidupnya. Kayak gitu. Nah, jadi berbahayanya di sana. Makanya kenapa kok kita penting banget untuk yang namanya menyimpan otot kayak gitu. Iya. Oke. Terus toh kalau kayak gitu toh itu kan kebanyakan sekarang ini kan orang kan malas. Sebenarnya ini kok jadi kebalik ya? Kok saya yang ditanyain sama Cevani? Nggak apa-apa. Mungkin ini pertanyaan juga dari teman-teman yang mendengarkan sekali-sekali nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Saya jadi host di sini. Iya. Biasanya host yang lain. Berarti abis ini tuker saya host keluarga Belum, jangan-jangan. kamu belum menikah. Nikahlah dulu baru saya undang kamu. Tolong beli lagu sedih dulu. Ku menangis. Masa dilakuin itu? Iya itu lagi viral kan. Iya lagi viral. Nah, tapi ya itu. Ya, gimana Jadi kan biasanya ini menanggapi para ibu-ibu nih yang tadi kamu sebutkan dengan runtutan tadi itu. Nah, kadang-kadang ibu tuh dia mau olahraga tapi dia bingung olahraga apa gitu yang misalnya bisa dikerjakan di rumah yang dengan tanda kutip seperti kamu bilang tadi bahwa kita butuh nabung otot itu tadi. Nah, coba kamu kasih ide. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau memulai ya berolahraga,
gitu ya. Nggak ada olahraga yang terbaik sebenarnya. Kalau saya pun ditanyain gitu ya, ada nggak olahraga yang terbaik gitu ya? Kan kita nih manusia suka semua yang terbaik yang gitu kan. paling cepet Best, gitu ya. Jawabannya tidak ada gitu ya. Ada. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita berolahraga, mengambil jenis olahraga yang kita memang suka dulu. Yang paling penting suka dulu. Okay. Gitu. Nah, mungkin balik lagi pertanyaannya, loh tadi katanya jangan cuman kardio aja. Nah, untuk titik awal nggak masalah gitu, karena memang kita harus dapat rasa sukanya dulu gitu ya, karena kalau kita udah suka kita akan secara rutin untuk melakukannya, akan lama-lama menjadi habit. Cuman buat beberapa orang juga ada yang pernah tanya gitu ya ke saya, apakah saya bisa lakukan olahraga ini terus? Nah, itu yang nanti akan kita lihat selanjutnya, karena seharusnya kita harus melakukan olahraga. Jadi gini, olahraga itu ada 2 jenis, ada yang namanya anabolic exercise, ada yang namanya catabolic exercise, atau kalau di bahasa yang kita pahami ada yang namanya kardiovaskular, ya kan, kardio, ya kan. Sedangkan satunya itu adalah strength training. Nah, mana yang harus kita lakukan? Sebenarnya jawabannya adalah dua-duanya, gitu. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau titik awal lebih baik cari yang benar-benar kita suka. Karena supaya rutin ya. Betul. Nanti kalau sudah rutin, karena kita udah tahu nih basicnya nih bahwa seharusnya dua-duanya, baru kita cari nih alternatifnya. Contoh, selama ini saya sukanya lari, gitu ya, nggak masalah. Sampai di satu titik, pasti nanti akan ada stucknya. Nah, disitulah kita harus memasukkan lagi training yang lain, kayak gitu. Karena kayak kita lihat aja di luar negeri itu seperti itu. Nggak mungkin satu orang tuh dia hanya melakukan satu olahraga. Ya kayak tadi kan contohnya basket gitu kan. Tapi dia tetap nge-gym. Kenapa? Karena mensupport sebenarnya. Kayak gitu. Apakah intensitasnya harus seperti orang yang mau Olympic lifting? Ya nggak juga gitu. Yang penting tetap ada gitu. Saya kasih contoh ke diri saya sendiri ya, Tiffany ya. Contohnya saya ngambilnya itu gym. Oke. Saya nge-gym dalam seminggu bisa 6 kali. Tapi dalam setiap latihan, ya satunya rest. Tapi dalam setiap latihan itu saya tetap kasih kardio. Di depan saya kasih yang namanya itu compound exercise. Jadi contohnya kayak jumping jack. Jumping itu kardio. Ya, itu kan masuk ke kardio juga kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya masih perlu diimbangi. Jadi bentuk ototnya juga ada, melatih kardiovaskularnya juga ada, melatih agility-nya juga ada. Gitu. Ini belum faktor ketiga yang sering dilupakan, kelenturan. Nah, itu belum saya bahas lagi. Itu juga penting. Seringkali kita nggak mau ngelatih itu loh. Saya dulu juga termasuk, saya kan dancer ya dulu ya. Saya termasuk yang sedikit meremehkan yang namanya kelenturan. Padahal ketika sekarang saya belajar, mau menggerakkan gerakan gym aja itu butuh kelenturan. Kelenturan tuh contohnya apa? Contohnya bagaimana kita menggerakkan sendi-sendi. Ketika kita nggak lentur, contoh ya paling gampang ya. Saya kasih contoh langsung boleh? Sedikit ya. Bisa di situ? Ya, jadi misalnya gerakan deadlift. Seharusnya kan gerakannya begini. Saya nggak lentur nih, misalnya punggung saya atau kaki saya nggak lentur. Saya cuma bisa segini, akhirnya nggak maksimal. Nah, contohnya seperti itu gambarannya, kayak gitu. Nah, jadi kita seringkali nggak balance gitu. Kehidupan kita tuh nggak balance. Jadi, saya maunya cuman lari aja gitu. Ya udah lari terus gitu ya. Saya maunya cuman nge-gym aja gitu. Padahal kita membutuhkan kedua-duanya. Kayak gitu. Berarti jadi bakar juga, ototnya juga. Betul. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi yang Tiffany tanyakan, untuk yang baru memulai, carilah yang kita suka. Kayak gitu. Kadang di YouTube itu juga ada kok yang memberikan yang home workout kalau bahasanya itu. Home workout atau body weight workout kayak gitu. Itu yang simpel-simpel dulu aja nggak masalah gitu. Jadi seperti itu sih gambarannya kalau mau memulai. Berarti itu ada yang di YouTube kan beberapa, ada yang tapi lebih banyak ke kardio ya biasanya ya. Iya betul. Biasanya. Tapi kadang ada yang ini kayak misalnya yang barusan ditemukan itu kan kayak high intensity interval training, HIIT. Nah, itu dia menggabungkan keduanya. Jadi di satu sisi dia juga kardio sambil bergerak gitu kan, tapi juga ada yang push up tiba-tiba, ada yang jadi itu kan body weight. Jadi dia mengangkat tubuhnya sendiri. Kayak gitu. Nah, itu termasuk resistance training. Kayak gitu. Ya, oke. Berarti tidak ada yang terbaik. Yang paling penting adalah yang disukai yang dulu. Yang kita enjoy, betul banget. Terus setelah itu baru akan ditingkatkan. Setelah itu kita seimbangkan dengan yang kita butuhkan. Kayak gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya para pendengar podcast hari ini, bahwa kita membutuhkan training dua-duanya gitu ya. Jadi jangan cuman saya maunya cuman latihan ini aja gitu ya. Terus akhirnya kita nggak mau yang satunya yang dibutuhkan kayak gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kok jadi kelas ini? Kayaknya jadi kamu yang ini ya kasih seminar. Iya, kasih info gitu tapi ya. Berguna sekali loh ini infonya. Betul. Jadi yang mau saya tanyakan lagi adalah, karena tadi nggak ada lagi yang terbaik kan. Jadi apalagi kita nggak ngerti di rumah ini harus ngapain. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya adalah
Jadi apa yang mesti pertama-tama dilakukan? Nah. Ya itu yang karena tadi kan harus yang paling penting disukai kan. Ya. Tapi kan situasi seperti ini Don. Itu menurut kamu gimana? Nah, jadi sangat banyak banget gitu ya latihan yang kita bisa lakukan sendiri di rumah. Gitu. Contoh paling gampang kalau misalnya mau pakai alat ya, itu mungkin bukan pakai dumbbell, misalnya ada yang namanya resistance band. Nah, itu bisa dipakai. Atau mungkin buat yang cewek-cewek ada yang suka yoga. Yoga itu sebenarnya masih mengandung unsur. Aku pernah yoga muntah loh. Kayaknya Karena kan ada nahannya, itu lengkap jadi malah. vertigo kayaknya. Oh iya. Iya, jadi ya itu muntah. jadi disesuaikan juga sih dengan Aku lebih suka tuh boxing. Nah, itu juga Aku keras banget kayaknya itu. ketahuan sekarang aslinya ya. Di awal manis, sekarang ngomongin boxing ya. Nggak tahu, aku lebih suka boxing loh daripada Ya. kayak yoga atau aerobik. Ya. Gitu aku nggak suka. Karena mungkin aku dilemah yang di bagian kelenturan kali ya. Nah, Jadi itu ritme itu nggak bisa. betul, karena yoga memang dia termasuk juga yang ada paket lengkapnya juga kan. Jadi dia kelunturan juga ada, dia juga menahan badan kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama itu sih perlu kita cari yang kita suka. Yang kedua mungkin cari referensi kayak gitu. Kalau kita tahu bahwa ini sudah tadi kan sudah mendengar ya bahwa ini sesuatu yang penting, kita pasti akan mulai mencari info kan. Ya, kita ya, kita ya. mulai bergerak, kita mulai cari tahu gitu. Mau hubungin saya juga boleh gitu ya. Mau tanya apa mantan atlet juga boleh gitu ya. Jangan. Oh iya, satu lagi nih. Ya ya. Sempet yang kita bahas ya itu masalah karena kan kamu sempat udah sebelum ini mungkin sudah sempat food nutrition ya, sudah sempat bahas. Ya sedikit sih Nah, tapi. ini tuh sebenarnya kayak gini. Nggak tahu di atlet era sekarang ya mungkin ya. Tapi kalau di era zaman aku dulu itu makanan sangat tidak penting. Jadi maksudnya ya kita yang penting adalah kita fisik, kita latihan strategi segala macam, tapi makanan tidak diatur gitu loh. Nah, kalau mungkin sekarang bukan posisi sebagai atlet gitu loh. Nah, ini yang sekarang kalau misalnya kita selain kita untuk yang kardio dan nabung otot kegiatan yang itu. Nah, itu makanannya itu memang harus perlu dijaga sekali. Ada pantangan, ada yang beberapa kadang langsung gini, enggak boleh goreng-goreng sama sekali gitu, atau langsung diet mayo gitu. Tapi akhirnya cuman enggak tahan lah gitu loh. Saya pernah coba sih 10 hari paling mantap. Oke. Setelah itu buyar. Oke, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Nah, ini sudah pertanyaan ya? menarik. Cepat sekali. Oh iya, cepat memang. Kita gitu langsung ya kan. Tapi ini pertanyaan yang penting banget karena selain workout memang kita harus memperhatikan sisi nutrisi. Ini yang seringkali kita lupa. Nah, saya kemarin itu kan sempat ngekos terus kembali ke rumah gitu ya. Saya kembali ke rumah jadi saya melihat sekali lagi realita keluarga Indonesia yang kalau makan semuanya serba karbo. Iya. Ya kan? Nasi, jangan bayam, ditambah sama dadar jagung. Ya, ini udah goreng. 3 karbo ini ya. Ayam goreng. Kerupuk, ayam goreng itu protein gitu kan. Belum lagi nanti ditambah apa lagi gitu ya, sayuran lagi. Jadi tempe, tahu, karbo itu semua protein, gitu ya kan. Iya. Karbo semua gitu. Nah, itu realita keadaan. Karena yang penting kenyang kan. Iya, yang penting kenyang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, secara nutrisi itu perlu nggak? Perlu banget. Oke. Nah, fungsinya protein nanti sekali lagi di podcast yang Iya. kita akan bikin ya. Selanjutnya Nantikan bersama selanjutnya Coach ya. Tony Itu banyak Kurniawan. banget gitu. Diet juga sustainable, Iya. workout akan lebih bersemangat kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu sih. Kita seringkali melupakan nutrisi juga. Iya betul. Karena mengakui juga saya kalau posisi sebagai mama gitu ya. Saya tipe males ribet gitu aja. Nah, cuman kayaknya betul juga mesti masakannya harus karena kan kita mau yang penting anak kenyang lah gitu. Iya, betul. Salah ternyata. Begitulah. Nantikan pokoknya ya. Betul, di saya podcast selanjutnya. Nah, Iya. jadi kesimpulannya buat teman-teman sekalian yang dari tadi sudah dengerin ya bareng sama Cevani juga gitu ya, bahwa kita perlu untuk menabung otot gitu, bahwa menabung otot itu nggak hanya bermanfaat untuk di masa sekarang tapi sebenarnya untuk ke masa selanjutnya gitu ya. Salah satunya tadi menghindari yang namanya nanti salah lagi skizofrenia ya. Sarkopenia ya. Jadi kehilangan otot yang mengecil gradually lagi. Jadi kita nggak sadar kayak gitu. Nah, jadi perlu untuk menabung otot dari sekarang. Bagaimana caranya? Ya, carilah cara yang kita merasa fun, kita merasa nyaman dengan itu, tapi secara perlahan kita terus menambah tingkat kesulitannya. Nah, gampangannya seperti itu, kayak gitu. Karena itu sangat penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, saya sudah bahas di podcast sebelumnya, karena setiap kita sudah diberi visi oleh Tuhan gitu ya. Jangan sampai hanya karena nanti suatu hari sakit, terus jadi mager, terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, terus saya hanya bisa berdoa di rumah Tuhan, nah kayak gitu ya kan. Padahal Tuhan masih mungkin rindukan kita itu melakukan banyak hal gitu ya melalui hidup kita, kayak gitu. So, akhir kata segala sesuatu yang kita lakukan just for Him.